Devi Oktaviani, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Ogan Komering Ulu, asal sekolah SMP Negeri 32 Oku. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Oku terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Ibu Devi, apa kabarnya? Baik Bu. Oh ya, Bu Devi silakan. Ya, terima kasih Ibu. Apa Ibu Devi yang bisa saya bantu pada pagi hari ini? Ibu, untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Silakan Ibu Devi. Kalau saya bisa membantu, akan saya jawab. Mungkin juga ada manfaatnya untuk Ibu Devi. Ya, yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu Devi, untuk mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan kasus dilema etika, apa itu yang disebut dengan bujukan moral. Setelah kita tahu apa itu definisi daripada kasus bujukan moral dan dilema etika, kita bisa mengidentifikasi apa-apa yang menjadi permasalahan dalam kasus-kasus tersebut. Misalnya dilema etika adalah jika benar lawan benar atau kedua-duanya benar. Tetapi kalau dilema etika atau bujukan moral adalah jika dua hal yang satu benar dan yang satu salah. Jadi bedakan dulu mana yang dilema etika dan mana yang bujukan moral, sehingga kita bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral, saya terlebih dahulu mungkin bertanya kepada pihak-pihak yang terlibat atau yang ada di sekolah ini. Terutama saya bertanya dulu dengan gurunya, kemudian bertanya dengan siswa yang ada di sekitar itu. Baru setelah mendapatkan fakta-fakta yang benar, saya akan memanggil kedua belah pihak tersebut. Bu, langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Setelah memanggil kedua belah pihak untuk diminta keterangan, saya akan mendapatkan atau mengetahui permasalahan yang nyata, kemudian menemukan bagaimana solusi yang terbaik di kedua belah pihak tersebut. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, tadi sudah kita tahu langkah-langkahnya akan memanggil kedua belah pihak tersebut. Setelah kita memanggil kedua belah pihak tersebut, kita akan melakukan dialog dengan kedua belah pihak tersebut sehingga mendapatkan suatu solusi atau jalan yang terbaik dari kasus-kasus yang mereka hadapi dan tidak saling tersakiti antara kedua belah pihak. Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi kepala sekolah SMP Negeri 32 Oku ini, dilema yang saya hadapi atau tantangan yang saya berat hadapi adalah dalam menemukan solusi dalam permasalahan yang ada di SMP Negeri 32 Oku ini untuk mendapatkan mengambil keputusan yang seminimal mungkin
resikonya. Jadi resikonya itu tidak berat, seminimal mungkin yang dapat saya ambil di sini itu sangat berat sekali. Tetapi itu bisa dilaksanakan atau diputuskan dengan membutuhkan dukungan dari pihak sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah ini. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur yang bagaimana yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan suatu kasus, saya tidak bisa berlarut-larut dalam menyelesaikan suatu kasus. Karena kasus itu harus diselesaikan secepat mungkin sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi saya dalam menyelesaikan suatu kasus langsung saat kasus itu terjadi. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan dalam suatu kasus itu, mungkin saya akan minta pendapat daripada pengawas sekolah ataupun komite. Jadi secepat mungkin Bu ya, kalau ada kasus langsung diselesaikan. Bu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk mempermudah menyelesaikan suatu kasus dilema etika, saya harus bermusyawarah dulu dengan guru-guru yang ada di sekolah untuk menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian juga mungkin berkonsultasi dengan pengawas sekolah yang membina SMP Negeri 32 ini. Nah, Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman dalam mengambil keputusan dalam permasalahan dilema etika, kita harus mengutamakan dulu musyawarah dan mufakat, sehingga hasil dari keputusan itu akan resiko yang kita hadapi itu seminimal mungkin dan harus berdasarkan bersifat kekeluargaan. Jadi tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian juga harus bermusyawarah. Nah, kemudian lagi yang penting kita harus berkomunikasi antar warga di sekolah dalam mengambil suatu keputusan. Jadi dapat disimpulkan Bu ya, dalam mengambil suatu keputusan sebagai seorang pemimpin, yang pertama itu Ibu mengidentifikasi masalahnya tersebut, mencari fakta-fakta, kemudian memusyawarahkannya untuk meminimalisir atau meminimkan resiko-resiko yang ada. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman. Semoga ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya ucapkan terima kasih Bu. Semoga sukses ya Ibu Devi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Ibu Devi apa kabarnya? Baik Bu. Oh ya, Ibu Devi silakan. Ya, terima kasih Bu. Apa Ibu Devi yang bisa saya bantu pada pagi hari ini? Ya Bu, untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Silakan Ibu Devi. Kalau saya bisa membantu akan saya jawab. Mungkin juga ada manfaatnya untuk Ibu Devi. Ya, yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu Devi, untuk mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral, kita harus tahu dulu
tahu apa itu yang disebut dengan kasus dilema etika, apa itu yang disebut dengan rujukan moral. Setelah kita tahu apa itu definisi daripada kasus rujukan moral dan dilema etika, kita bisa mengidentifikasi apa-apa yang menjadi permasalahan dalam kasus-kasus tersebut. Misalnya dilema etika adalah jika benar lawan benar atau kedua-duanya benar. Tetapi kalau dilema etika atau rujukan moral adalah jika dua hal yang satu benar dan yang satu salah. Jadi bedakan dulu mana yang dilema etika dan mana yang rujukan moral, sehingga kita bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral, saya terlebih dahulu mungkin bertanya kepada pihak-pihak yang terlibat atau yang ada di sekolah ini. Terutama saya bertanya dulu dengan gurunya, kemudian bertanya dengan siswa yang ada di sekitar itu, baru setelah mendapatkan fakta-fakta yang benar, saya akan memanggil kedua belah pihak tersebut. Ya. Bu, langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Setelah memanggil kedua belah pihak untuk diminta keterangan, saya akan mendapatkan atau mengetahui permasalahan yang nyata, kemudian menemukan bagaimana solusi yang terbaik di kedua belah pihak tersebut. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, tadi sudah kita tahu langkah-langkahnya akan memanggil kedua belah pihak tersebut. Setelah kita memanggil kedua belah pihak tersebut, kita akan melakukan dialog dengan kedua belah pihak tersebut sehingga mendapatkan suatu solusi atau jalan yang terbaik dari kasus-kasus yang mereka hadapi dan tidak saling tersakiti antara kedua belah pihak. Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi kepala sekolah SMP Negeri 32 Oku ini, dilema yang saya hadapi atau tantangan yang saya berat hadapi adalah dalam menemukan solusi dalam permasalahan yang ada di SMP Negeri 32 Oku ini untuk mendapatkan mengambil keputusan yang seminimal mungkin resikonya. Jadi resikonya itu tidak berat, seminimal mungkin yang dapat saya ambil di sini itu sangat berat sekali, tetapi itu bisa dilaksanakan atau diputuskan dengan membutuhkan dukungan dari pihak sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah ini. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur yang bagaimana yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan suatu kasus, saya tidak bisa berlarut-larut dalam menyelesaikan suatu kasus, karena kasus itu harus diselesaikan secepat mungkin sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi saya dalam menyelesaikan suatu kasus langsung saat kasus itu terjadi. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan dalam suatu kasus itu, mungkin saya akan minta pendapat daripada pengawas sekolah ataupun komite. Jadi secepat mungkin Bu ya, kalau ada kasus langsung diselesaikan. Bu, apakah adakah seseorang atau
atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk mempermudah menyelesaikan suatu kasus dilema etika, saya harus bermusyawarah dulu dengan guru-guru yang ada di sekolah untuk menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian juga mungkin berkonsultasi dengan pengawas sekolah yang membina SMP Negeri 32 ini. Nah, Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman dalam mengambil keputusan dalam permasalahan dilema etika, kita harus mengutamakan dulu musyawarah dan mufakat, sehingga hasil dari keputusan itu akan resiko yang kita hadapi itu seminimal mungkin, dan harus berdasarkan bersifat kekeluargaan, jadi tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian juga harus bermusyawarah. Nah, kemudian lagi yang penting kita harus berkomunikasi antar warga di sekolah dalam mengambil suatu keputusan. Jadi dapat disimpulkan Bu ya, dalam mengambil suatu keputusan sebagai seorang pemimpin, yang pertama itu Ibu mengidentifikasi masalahnya tersebut, mencari fakta-fakta, kemudian memusyawarahkannya untuk meminimalisir atau meminimkan resiko-resiko yang ada. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman. Semoga ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya ucapkan terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Amreni. Ya, pagi Pak Lukman, Bu Devin. Oke, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, di tengah suasana puasa Ramadan ini Ibu mungkin masih tetap semangat. Harus tetap semangat. Semangat ya. Alhamdulillah. Iya. Ini kami perkenalkan, kami sendiri nama Lukman dan Saya kami dari CGP Angkatan 7. Di sini mohon kesediaan waktunya untuk melakukan wawancara. Dengan tugas yang ada di kami itu tugas 3.1 yaitu demokrasi intelektual, di mana di tugas ini harus mewawancari seorang pemimpin yang memang menurut kami itu yang punya potensi banyak. Jadi itu yang pertama Bu. Ini selanjutnya mungkin kami minta kesediaan waktunya untuk melakukan wawancara. Oke Pak, silakan. Baik, silakan. Ya Bu, ada beberapa hal yang nanti akan kami tanyakan dengan Ibu terkait dengan cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Adapun Bu, yang pertama yang ingin kami tanyakan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh gitu. Kalau dilema etika itu kan kita sama-sama tahu ya, namanya etika. Etika itu dari aturan. Jadi masalah yang timbul karena adanya yang berbenturan dengan aturan ya, dengan pekerjaan kita, berefek baik sama baik misalnya seperti itu. Tinggal kita dampaknya apa yang kita pilih, dan menurut saya apapun yang kita pilih selalu ada konsekuensinya. Lalu yang kedua bisa juga itu dari segi menguntungkan pribadi kita atau tidak ya, bisa juga itu dikatakan rujukan moral. Rujukan moral tinggal kita berpikir saja memegang sesuai aturan atau kita terbujuk dengan rayuan dengan moral kita ya yang kita abaikan. Yang penting itu ada yang menguntungkan kita seperti itu. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Amreni, selama Ibu menjadi pemimpin terutama pasti banyak mengalami kasus-kasus di antara banyak. Baik itu kasus. Barusan sebentar nih tadi rapat dengan orang tua juga ya. Iya betul ya. Nah, jadi kan ada kasus dilema, juga kasus benar PS benar dan juga benar PS salah. Nah, selama ini bagaimana Ibu kira-kira menyikapi? Kalau benar dengan benar Pak ya. Kalau benar dengan benar itu pastinya saya akan mengumpulkan data.
ya, mengumpulkan data. Lalu menelaah ini terkait siapa saja, Pak. Biasanya kan waka-waka. Jadi ini terkait waka apa, dan umumnya dia tidak ada satu waka, Pak. Pasti lebih, bahkan lebih bagus lagi kalau semuanya dilibatkan. Nanti kalau sudah kita dengar pendapat, ada datanya, baru nanti kita putuskan. Nah, sambil kita bermusyawarah tadi, Pak, kita sudah mereka-reka. Ini kalau diambil keputusan ini efeknya apa? Kalau kita ambil keputusan ini efeknya apa? Nanti kita pilih mana yang paling minimalisir, yang paling menguntungkan banyak orang, itu yang kita ambil. Jadi sangat jarang saya mengambil keputusan sendiri, tapi dengan pendapat dengan tim. Oh, gitu. Ya, jadi selama ini Ibu menjalankan dalam mengambil suatu keputusan berarti punya prosedur tersendiri dengan melibatkan orang-orang yang tertentu ya, khususnya yang terlibat di dalam kasus-kasus tersebut. Oke. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Ya seperti yang saya katakan tadi, Bu Devi. Jadi pada prinsipnya yang namanya permasalahan ya, dilema itu selalu ada dalam keseharian kita. Nah, tinggal ketika masalah ini misalnya masalahnya ringan ya, masalah keseharian, biasanya saya cukup percayakan kepada tim. Tapi kalau masalahnya sudah menyangkut nama baik sekolah, menyangkut kebijakan kita ke depan dalam menegakkan aturan, itu tentu saya harus tadi mengumpulkan data. Jadi datanya apa? Misal ini ada guru yang mungkin tidak melaksanakan tugas, seperti itu kan kita cari datanya, absensinya seperti apa, keterlibatan dia dalam beberapa kegiatan sekolah seperti apa. Nah, itu kalau sudah ada data, nanti tinggal kita ajak musyawarah ya, terus putusannya apa, misalnya seperti itu, atau kita beri surat peringatan kah, atau kita panggil ya secara persuasif, itu tentu melalui tahapan-tahapan itu. Jadi yang pertama itu mengumpulkan data dulu Ya, pasti mengumpulkan data. Oke, dalam mengambil keputusan tadi kan ada langkah-langkah tertentu. Ada tidak Ibu kira-kira mengalami kendala dalam membuat keputusan dalam menerapkan langkah? Kendala itu Pak, justru ketika dia ada dua pilihan yang sulit, Pak ya. Dia ada dua pilihan yang sulit. Misalnya ini benar semua ya, di apa tadi ya, dilema etika. Ini contoh tadi ya, jadi ada siswa yang kelas 12 jarang masuk, secara di mapel produktif banyak yang di bawah KKM, uji kompetensi dia tidak datang, tidak melaluinya dengan baik. Nah, ini kan kita dilema, Pak. Di suatu sisi kita terpikir kalau mau berdasarkan data, ini udah aja nih, udah lulus atau mengundurkan diri selesai. Tapi kan kita ada kepedulian. Nah, kita kasih jalan terakhir, kita panggil orang tuanya, kita jelaskan prosedurnya seperti apa, silahkan ujian lagi. Nanti kalau lulus, tapi ujian ini belum tentu lulus. Nah, kalau sudah lulus tentu nanti belum tentu juga lulus dari SMK 2. Harus ada rapat dewan guru. Jadi pembelajaran untuk kita semua kan lebih aware dengan aturan dan SOP, itu yang jelas. Jadi ada semuanya kan, ada standar operasional prosedur, ada posnya prosedur operasional standar juga seperti apa. Mudah-mudahan dengan pembelajaran melalui kasus ini banyak hikmah yang bisa dipetik oleh teman-teman sekaligus oleh siswa adik-adik tingkatnya. Iya. Baik Ibu, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya, dalam melaksanakan keputusan itu kan sudah berbagai macam hal tadi kan, yang kira-kira anggap efektif selain untuk kasus siswa tadi, adakah hal efektif yang lain mungkin dari sisi kepegawaiannya ataupun ke gurunya? Kalau tadi kan Ibu menyertakan satu hal yang efektif gitu kan ya, saya anggap itu sudah mulai bagus itu ya, seperti itu ya, mungkin kira-kira mohon maaf Ibu Ya, nggak apa-apa. iya. Kalau yang menyangkut kepegawaian teman-teman gitu ya, yang jelas kalau dalam hal itu kan berawal dari pembinaan Pak, kalau ke kepegawaian. Jadi teman-teman di awal semester atau di awal tahun kita sudah menyampaikan
program-program kita. Terus kita juga menyepakati berkomitmen bersama seperti itu. Nah, dengan kita ada komitmen bersama seperti yang kami tempel di luar, Pak ya, kita tinggal menanyakan komitmennya sampai di mana. Tentu tidak setiap orang serta merta dulu ya Pak ya. Pasti ada beberapa yang agak perlu perhatian khusus Pak. Jadi itu yang kita beri perhatian seperti yang beliau minta. Jadi tingkat perhatiannya tergantung beliau juga kan. Mau secara persuasif kita ajak ngobrol sedikit-sedikit terus berubah, alhamdulillah. Tapi ada juga mungkin yang kita lewat teman Pak. Oh iya. Ya, jadi terkadang tidak harus lewat semuanya dengan saya Pak. Jadi saya memberi kepercayaan kepada wakaf untuk menyelesaikan masalah ini secara persuasif. Misalnya kita petakan, ini teman-teman ini dekatnya sama siapa? Siapa yang berpengaruh kira-kira di pandangannya? Jadi melalui itu. Karena kan pada prinsipnya setiap program pasti ada plus minusnya, pasti ada catatan, itu yang gunanya kita refleksi Pak. Jadi seperti itu, jadi kita awali dengan pembinaan, sosialisasi tentang program kita, nanti di pelaksanaan kita kawal dengan melibatkan rekan-rekan wakaf, ya terakhir kita ajak refleksi sama-sama. Wah, ini tambah menarik ini caranya, apalagi seputar kemungkinan dalam membuat keputusan ini Bu Deti. Oke, lanjut Bu Deti. Kemudian Bu, dalam menyelesaikan suatu masalah, apakah Ibu punya tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus Bu? Kalau kasus secara terjadwal itu biasanya masalah harian. Jadi masalah misalnya panggilan orang tua siswa itu kan termasuk kasus ya Pak ya. Jadi dia sudah berkala. Kalau sudah secara berkala terjadwal ini dia di BK Pak, di BK atau di kesiswaan. Atau misalnya ini kan masalah kan tidak ada kesiswaan saya juga kan. Sarpras juga sarana itu. Betul. Ya, jadi misalnya Sarpras ya saya percayakan kepada wakaf kan permasalahan secara terjadwalnya secara berkala. Nah, kalau yang insidental itu yang kita harus langsung turun seperti itu. Misalnya ya, ada anak yang diserang oleh siswa sekolah lain. Anak kita luka-luka. Nah, itu saya langsung turun. Jadi jarang saya ngomong itu keruankan. Oh, itu urusin enggak. Saya akan langsung turun, saya akan lihat anaknya seperti apa, bila perlu ikut mengantar ke rumah sakit, bila perlu ikut mengantar ke Polres. Kemarin sempat di BAP kan kita buat laporan karena dia dicidrai oleh orang yang tidak dikenal seperti itu kan, dengan syarat-syarat apa dengan ciri-ciri orang kita temuin. Jadi seperti itu Bu Depi dan Pak Lukman. Jadi ada yang terjadwal. Kalau terjadwal ini saya percayakan kepada rekan-rekan wakaf, tapi terjadwal juga kita akan rapat koordinasi ya. Atau yang insidental, tapi kalau yang insidental ini saya akan terima langsung, memastikan semua baik-baik saja. Itu sangat menarik sekali. Jadi saya di sini kan dalam membuat suatu keputusan Ibu selalu melibatkan pihak-pihak terkait. Di sini perlu mungkin ada yang akan ditanyakan satu kali. Di dalam beberapa kasus yang Ibu pernah alami ya, dan membuat suatu keputusan dan alhamdulillah selalu keputusan itu selalu efektif ya. Adakah kira-kira tantangan yang paling menarik dari selama Ibu memimpin ini dalam kasus yang seperti apa? Yang butuh tantangan gitu. Itu tantangannya mungkin membuat teman-teman lebih mau berkomitmen. Ya. Itu kan di keputusan juga. Seperti apa yang mau saya ini kan ambil. Kan kadang teman-teman ini misalnya kita rapat pembinaan Pak ya. Mereka kan diam. Diam ya. Sepertinya sudah mengerti, sepertinya sudah menyepakati. Betul. Dan sepertinya akan berjalan baik-baik saja, semua akan mendukung. Tapi kan dalam prosesnya kan enggak. Nah itu tantangannya. Tantangannya itu mengalahkan diri sendiri. Oh begitu. Ya. Waduh. Kadang kita ego kan. Aku kepala sekolah, harusnya dia nurut. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Makanya saya di tahun 2023 ini ada program namanya Ngobras Pak. Ngobrol asik dan santai. Jadi sedapat mungkin saya membuka celah kepada teman-teman untuk ngobrol, duduk di mana saja, bisa di sini, bisa di situ, bisa di meja sana kan. Karena dengan ngobrol santai itu keluar unek-unek ini yang mungkin tidak keluar saat rapat. Betul. Nah itu. Jadi yang paling berkesan dalam pengambilan keputusan saya itu adalah bagaimana saya memilih
cara seperti apa untuk menggugah teman-teman ini dalam mematuhi komitmen kita bersama. Dan setiap orang itu berbeda, Pak. Jadi sekarang ini kita terapkan langsung, kalau ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pembinaan berdiferensiasi. Ada pembinaan berdiferensiasi. Jadi guru-guru ini kebutuhannya macam-macam, Pak. Bukan cuma siswa saja. Dan itu saya berusaha memenuhi. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Pak, saya juga manusia biasa. Itu tantangan terberatnya, Pak. Ego saya harus saya turunkan dulu ya. Jadi setiap saya ingin ngobrol dengan teman-teman, saya pastikan saya dalam keadaan fokus, fit, sehat dan senang rohani, Pak. Terus tidak sedang dikejar-kejar waktu, agar saya bisa mendengar, hadir seutuhnya, dan komunikasi bisa lancar. Apa yang saya pikirkan untuk sekolah ini bisa mereka tangkap, dan apa kendala mereka sampai belum bisa maksimal bisa saya pahami. Masya Allah. Ini memang tantangan yang pernah saya alami. Oke, Bu, mungkin selanjutnya, Bu. Ya. Tambah asik ya ngobrol kita. Dalam Ibu membuat suatu keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Ibu dalam membuat keputusan menyangkut kasus dilema etika? Ya. Oh, kalau itu seperti itu kita tetap waka tadi. Nah, atau kalau memang ibaratnya ini keputusan yang sangat penting, kita akan minta masukan dari pengawas pembina, atau bisa saja mungkin kita konsultasi sama kasih ya, terkait misalnya kasih kurikulum di dinas pendidikan seperti itu. Jadi saya berusaha untuk tidak memutuskan pribadi, meskipun saya sudah berpikir seperti ini, Pak, Bu. Tapi di luar sana, Dewan Guru ini ada saja yang masih berpikir ibu ini memutus ke dewek. Nah, itu tantangannya sih, tantangan berikutnya juga. Jadi kita tetap melibatkan banyak pihak, Ibu Devi, misalnya itu berkenaan dengan siswa, kita panggil siswanya, biar dia bicara, bicara, karena harus jelas masalahnya. Waka, ya, terus bisa saja siswa. Pokoknya permasalahan yang apa? Orang-orang yang terlibat, ya, orang-orang yang berkaitan langsung dengan masalah ini. Jadi bisa saja siswa. Yang pasti itu waka, karena kita SMK ada kaprok, kalau dia berkaitan sarana ada kabeng, dan kalau ini berkaitan dengan yang lebih menentukan lagi, tidak bisa kita sekedar uji kita baik. Saya akan minta pembinaan dari pengawas, bisa juga dari pejabat di dinas pendidikan. Berarti banyak hal yang harus dilakukan seorang pemimpin ini, tergantung dari kasus. Kalau kami mendengar berbicara tergantung dari kasusnya. Karena semakin besar kasus itu, semakin banyak akan melibatkan seorang, apalagi mencakup keputusan atau kasus-kasus yang menyangkut dengan kedinasan. Terkait juga ini dengan cepat atau lambatnya kita ngambil keputusan. Betul. Kalau dia kasusnya besar, lebih baik kita cooling down. Kita agak tenang, jangan emosional kan seperti itu. Tapi kalau kasus-kasusnya seperti keseharian kita, ya biasanya kita sesuai SOP tadi. Seperti itu. Baik, Ibu. Semenjak Ibu menjelaskan panjang lebar tadi kan, Ibu, ya, saya sangat tertarik, apalagi kami yang namanya belum pernah menjabat sebagai pemimpin ini pembelajaran yang khususnya bagi kami tentunya, guna menggali apa saja pengalaman yang Ibu telah lakukan dalam mengambil hal keputusan ini. Nah, di antara sekian banyak keputusan ini tadi, ya kan, kami pikir itu sudah cukup bagus, ya kan. Lalu yang kedua, memang bisa melibatkan semua pihak, itu saya sangat kagum sekali. Bahkan saya termotivasi satu lagi bahwa itu akan menambah suasana keilmuan khusus kami bagi CGP di sini. Makanya kami berarti tidak salah memilih orang-orang yang seperti Ibu, yang memang dari sisi manajemen dan juga dalam mengambil hal keputusan itu kami merasa sudah cukup baik sekali. Nah, yang terakhir mungkin Ibu ini, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan beretika? Yang pertama, harus sesuai hati nurani. Hati nurani, ya. Karena saya meyakini hati nurani kita ini yang pertama kali mendapat hidayah dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengarkan kata yang di sini, pastikan itu sesuai aturan, dan selalu ambil pembelajaran dari setiap kejadian kita aja, Pak. Itu ya. Karena semuanya itu pasti ada hikmahnya. Jadi kita tarik pembelajaran apa. Nanti setelah itu kita sama-sama refleksi dan apa. Kalau memang ada
hal yang harus kita perbaiki, kita tinggal ulang seperti itu Pak. Jadi dinamikanya kan bergerak gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang kalau sudah memutuskan harus itu enggak Pak. Jadi ya tergantung kasusnya juga. Kalau dia melanggar aturan, kita akan patuh kepada aturan. Tapi kan ada juga yang dari kepedulian. Itu tadi. Jadi kembali ke hati nurani, pastikan itu tidak melanggar aturan dan selalu ambil pembelajaran. Ini sangat menarik sekali. Manfaatkan pembicaraan kita hari ini. Betul Bu Devi. Dari sekian banyak apa yang telah disampaikan Bu Hamdani tadi, kami bisa mengambil kesimpulan pada intinya setiap ada kasus kita telah dulu terkait dengan mencari data-data yang konkret, lalu melibatkan seluruh komponen memang yang harus terlibat di situ, tergantung jenis kasusnya apa besar atau kecil dan lain sebagainya. Tidak kalah pentingnya ada satu yang kita ambil dari sini. Pertama, program daripada Bu Hamdani tadi apa yang dikatakan ngobras. Nah, itu salah satu. Ini perlu kita contoh juga. Suatu saat kalau seandainya di Bu Devi menjadi pemimpin ini perlu dicontoh juga. Selain jadi guru juga bisa Bu Devi dengan siswa. Dengan siswa juga yang seperti itu. Dan yang kedua tidak kalah menarik itu. Setiap mengambil keputusan pakai hati. Itu yang penting. Ya, jadi sudah sekian banyak. Mungkin silakan Bu Devi. Terima kasih Bu Hamdani sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kami berdua. Demikian saja kami ucapkan terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama. Oke, mungkin dari kami yang terakhir kami mengucapkan terima kasih. Sukses selalu untuk Ibu ke depan. Amin. Baik itu selalu menjaga kesehatannya, karirnya pun juga akan semakin bagus. Yakinlah pemimpin-pemimpin di masa depan yang memangnya seperti itu. Itu saja mungkin dari Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Ibu yang lain. Itu saja mungkin dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Devi. Sip.